itu. Nah sekarang ketika Maria melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus, Ya. bahwa bukan Maria yang harus menyembahkan seorang anak, tetapi Maria menyembah Tuhan, bukan Yesus. Berarti dia tidak menyembah anaknya. Yang disalibkan tadi, yang disalibkan itu Yesus, bukan Tuhan. Berarti Maria tidak Bang. menyembah. Berarti Maria tidak menyembah yang disalib ini. Iya. Jadi yang disembah Maria menyembah Tuhan. Maria berarti menyembah Tuhan. berarti dia tidak menyembah Yesus. Iya. Nah sekarang Yesus telah diutuskan oleh Tuhan ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan umat Katolik, Iya, untuk menyelamatkan umat seluruh dunia. Ya, maksudnya yang dibunuh ini anaknya Maria kan? Iya, memang anaknya Maria. Coba dengar Bang, anaknya Maria, tapi memang dia bukan tidak ada suaminya, tapi itu tadi Bang, Maria telah dikabarkan gembira oleh malaikat Gabriel, Ya. bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Ya. Dikarunia Bang, Iya. mujizat, dikarunia. Nah, berarti Maria tidak menyembah anaknya. Iya, dia menyembah Tuhan, Tuhan Allah. Berarti anaknya ini bukan Tuhan. Iya, dia Yesus Bang, Yesus. Iya, anak ini, Bang. Yesus anak Maria ini bukan Tuhan. Iya. Terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya, karena Yesus itu telah diutuskan oleh Allah, telah diutuskan oleh Tuhan, oleh Allah untuk menyelamatkan umat Katolik, umat manusia yang seluruh di dunia. Terus Yang kenapa kami sembah. Terus kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Lah, sudah saya bilang tadi, Maria itu menyembah Tuhan, bukan Yesus. Nah, terus kenapa Kristen menyembah Yesus? Nah, Kristen menyembah Yesus karena Yesus telah diutuskan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia seluruh dunia. Beda dengan yang disalib. Itu yang disalibkan Yesus. Ya, posisi. Terus kenapa Maria tidak menyembah anaknya? Perbaiki Bapak, asik deh. Maria, Yesus telah diutuskan oleh Allah, oleh Tuhan, melalui Bunda Maria, Maria. Iya, pertanyaan saya, kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Iya. Senang mewe rame. Yesus kan telah Senang diutus. mewe rame. Iya, tahu. Kenapa Maria ibu kandung tidak menyembah anak kandung? Bang, Iya. Bang begini Bang. Iya, gimana? Malaikat Gabriel datang, Datang. memberikan kabar gembira kepada Maria. Bahwa malaikat Gabriel bilang, Ya, pau. kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Iya. Bukan begini Bang, memang Maria yang melahirkan Yesus. Bukan begini. Maria harus menyembah Yesus. Lalu Bukan. Kalian Maria- menyembah Yesus itu contoh dari mana? Maria itu hanya diutuskan untuk melahirkan Yesus. Tidak disuruh untuk menyembah Yesus. Ya, anda disuruh untuk menyembah Yesus juga. Terus kalian disuruh menyembah Yesus. Yesus telah diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Termasuk ibunya. Iya Bang, termasuk Maria juga. Terus kenapa Maria tidak menyembah Yesus kalau gitu? Bang, bukan menyembah sebenarnya Bang, bukan menyembah. Lalu apa kalau bukan menyembah? Bertanya, kenapa negara itu ada bendera? Bang, Kan lambang. contohnya begini Bang ya. Iya. Negara Indonesia saja ada lambang negara, ada lambangnya, itu bendera. Iya. Itu juga kita sebagai umat manusia. Maksudnya?
Begitu kita juga sebagai umat manusia, hanya kita ini beda keyakinan. Seperti kami yang Bukan. Saya tidak bahas itu. Yang saya bahas ini Iya, maksudnya begini. Yesus. Maksudnya begini, Kak. Kenapa Itu kan Maria salah tidak satu menyembah Yesus? Dengar dulu, iya gitu. Itu makanya begini bang, itu salah satu contoh tadi. Kita ini kan ada Karena itu lambang negara Indonesia tuh, lambang Kenapa negara lambang? Indonesia. Ya, kenapa dengan lambang Sabar negara dulu kita? bang, kita kan ada lambang negara Indonesia. Begitu juga Ya. ini Maria, Yesus. Iya, maksudnya kenapa Maria tidak menyembah Yesus? tapi kenapa kamu hormat bendera dan sembah bendera juga kalau gitu? Kenapa lari ke Karena bendera? itu kan lambangnya. Iya, Maksudnya ini pokoknya seperti itu bang. Kita juga maksudnya itu Kristen menyembah Yesus. Kenapa Maria tidak menyembah Yesus? Tetap dia sembah kok, sebagai anaknya kan. Ini Maria ini hamba durhaka, tidak menyembah Yesus berarti. Tapi saudara, disayang tidak sama orang tuanya. Iya, maksudnya gini loh. Menurut Tidak, saudara maksud Kristen, saudara disayangi tidak sama orang tuanya, saudara. ya disayangi lah namanya anaknya. Ya berarti kalau kau ya begitu juga Maria kan? Iya, dia sayang anaknya. Pertanyaannya bukan berarti masalah kau sayang. Tidak disayang. Kalau kau tidak disayang sama orang tua, berarti kau itu pengkhianat, kau itu setan. Iya, bukan itu, saudara. Iya. Yesus ini disembah, Kau itu dituhankan, anak diibadah. anjing kau itu. Ya, saya bukan orang- Tuhan. Iya, dia kan. Yesus Iya, Tuhan. makanya begini, Maria saudara. menyembah Tuhan nggak? Maria menyembah Tuhan Memang nggak? Itu bukan menyembah sebenarnya, mengingat. Lalu apa? Yesus itu kita mengingatkan gitu bahwa dia Mengingat. salah satu Salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. bukan setan kau itu. Lo kok jadi setan? Begini bang, begini bang, Makanya kau agama itu. makanya dengar dulu bang, Apa kau itu? makanya dengar dulu bang. Iya, Wah. Maria ini menyembah anaknya atau Karena dia tidak? dicuri. Supaya kau tahu. Maria Begini, Bang, menyembah begini, Bang. anaknya tidak? Kenapa orang Islam itu setiap berdoa itu pakai toa itu apa itu? Ya, sedangkan pakai Kenapa? toa aja Muhammad kuping Anda nggak berfungsi, apalagi nggak pakai toa. Iya. Karena Pertanyaannya, kalian itu kan Maria Ya, menyembah kalian semua Yesus itu kan tidak, tahu. Bang? Maria menyembah Yesus gak? Iya, Di iya mana? bang, begini. Di mana dalilnya Maria menyembah Yang Yesus? mengingatkan bang. Ya namanya ibu juga harus menyembahkan anak juga toh. kasih. Ibu menyembah anak. Ibu menyembah anak, betul? Menyembah maksudnya. Maksudnya apa? Kasih sayang sih. Iya, kasih sayang, wajar anaknya disayang. Yang kita bahas ini disembah enggak seperti Kristen menyembah Yesus? Apakah Maria menyembah Yesus seperti Kristen menyembah Yesus? Loh, bukan menyembah, itu kan kasih sayang. Artinya memberi kasih sayang kepada terhadap anak. Iya, yang saya tanya ini menyembah tidak Maria kepada anaknya? Menyembah atau tidak menyembah? Menyembah bang, menyembah. Berarti ibu kandung menyembah anak kandung. Iya. Itu Karena- menurut karena saudara, itu menurut saudara masuk di akal ada ibu kandung menyembah anak darah dagingnya sendiri? Iya begini bang, begini bang. Ah. Bang, Yesus mengutuskan Maria untuk melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Iya. bernama Yesus. Nah, dituhankan nggak? Ya bang? Dituhankan nggak sama ibunya? Tuhan kan. Bukan dituhankan bang. Yesus bang, Yesus. Iya, Bukan iya, dituhankan. Dia kan ada anaknya tuh, digendongnya anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Bukan. Kapan Bunda Maria itu menyebut Cepatlah Yesus itu besar, adalah Tuhan? duhai Bukan Tuhan bang, bukan Tuhanku. Tuhan. Bang, bukan Tuhan, Yesus bang. Yesus, Iya, bukan Tuhan. 1 Korintus 8, 1 Korintus 8 nomor 6. Huh? Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Nah, sekarang apakah Maria yang meminang-minang anaknya ini? Anakku sayang, cepatlah besar. Sebab kalau sudah besar, kau akan disembah. Nah, apakah Maria menyembah anaknya? Iya bang. Tuhan bang. Itu memberi kasih sayang. Artinya begini bang, Coba dengar dulu bang. Artinya begini. Ya, Tidak mungkin Maryam ini tidak kasih sayang kepada anaknya.
Sayang namanya anak. Pertanyaannya, coba dengar, Bang. Bang, dia coba sembah dengar. tidak Bang, coba anaknya? Iya, coba dengar Bang, coba dengar Bang. Kasih saya. Kami itu ada di Oh, berarti Maria tidak menyembah. Bukan, Bang. dia kasih saya. Masuk neraka Ada di dong situ, ibunya Bang. Tuhannya. Bang, coba dengar dulu Bang. Bang, coba dengar dulu. Ya karena Coba tidak dengar dulu. menyembah Tuhan. Ya itu makanya Abang dengar gitu. Iya, saya dengar. Begini Bang, Yesus. itu makanya kami ada Natal Pasca. Nah, pas di malam Pasca itu, pas hari Pasca, Iya. itu bukan begini Bang, itu menyembah Tuhan. Ingat. Mengingatkan kami bahwa kami ini sebagai anak Tuhan, anak Yesus. Yesus punya anak lagi. Itu kami ada persembahan itu, ada persembahan. Berarti iya. kalian ini cucunya Maria. Ada di Pak. Kalian ini cucunya Maria gitu maksudnya. Aduh, Bang, bukan begitu Bang. Nah, tadi Anda begitu, Bang. mengatakan kalian anaknya Yesus, berarti kalian cucunya Maria. Bukan anaknya Yesus. Aduh, Nah, tadi kalian bilang, begini, kamu Bang. tadi ngomong kami ini adalah anaknya Yesus. Bang, Gimana ini orang ini? Bang, begini, Bang. Iya. Itu makanya begini, kami ada di bulan Natal sama Paskah. Nah, pas hari Paskah kami punya itu, kami Iya. menyembah Yesus. Menyembah Yesus. Ah, Maria ada menyembah di- Yesus di gak? Minggu Palma. Iya, kami menyembah Yesus. Maria juga, pas di hari Paskah Marianya itu. menyembah Pas hari Yesus Paskah gak? itu. Iya, pas hari Paskah itu semua Karena mengingat. karena mengingat Yesus, mengingat Tuhan. Jadi Maria menyembah anaknya. Iya, karena Yesus telah diutus oleh Tuhan Iya nih. lewat Ibunda Maria. Apakah itu tidak durhaka kalau ada anak? Ada menurut anak. saudara ya durhaka. Menurut saudara ya durhaka, tapi menurut kami umat Kristen, umat Katolik tidak durhaka. Oh, Karena jadi Yesus telah diutus. berarti surga ada di telapak kaki anak gitu. Surga ada di telapak kaki ibu. Coba dengar Bang. Surga ada di telapak kaki ibu, tapi Yesus telah diutus ke dunia. Yesus telah diutus ke dunia. Berarti Maria mengatakan surga ada di telapak kaki anakku gitu. Loh. Enggak, aku aja kamu ngomong. Bang. Kok ngawur? Bang, coba Gimana? dengar ya. Yang mana yang Hai, betul dasar. ini? Pening aku. Bang, coba dengar baik-baik ya. Coba dengar Iya, baik-baik. saya dengar. Iya. Datang malaikat Gabriel. Anaknya Itu kan? anak seorang. Ya, sabar dulu, dengar dulu. Itu makanya dengar dulu, Bang. Anaknya kan? Pantasan Yesus. kamu disembah sama orang Yesus, Israel itu. Yesus adalah telah diutus oleh Allah. Telah diutus oleh Allah ke dunia melalui siapa Ibu lagi itu? Maryam. Jadi ada Itu makanya dengar dulu, Bang. ada Allah mengutus Yesus kepada Maria. Kemudian Maria Kalau kamu hebat, kamu ke Israel saja. Di situ Muhammad sama Yesus itu siapa yang lebih ada? Israel tidak menyembah Jagonya. Yesus, Bang. Israel tidak menyembah Yesus. Oh, jauh. Sekarang Di situ ini Muhammad dengan Yesusnya itu. sekarang ini ibunya Yesus menyembah Yesus tidak? Itu dulu. Iya, Bang. Mana dalilnya? Ada di Tolong tunjukkan dalilnya di mana Maria menyembah anaknya. Ya, kamu ke Israel saja. Bang, begini, Bang. Israel pula. Israel sampai di sana kalau saya pakaian Kristen saya diludahi di sana. Ayo, malah diludahin kamu. Kalau saya mengaku Kristen diludahin di sana saya. Kemana? Kemana saudara kita tadi? Bang? Abang? Mati meja. Baik. Silakan Bang. Oke, di sini judul atau tema di sini Ibu Yesus menyembah. Iya. Ibu Yesus menyembah siapa? Iya kan? Iya. Kemudian, Iya. apakah ia menyembah Yesus? Iya. Oke. Nah, Silakan Bang. saya Iya. beriman dalam Tritunggal ya. Nah, Jadi? Ibu Yesus itu menyembah kepada YHWH Allah ya. Nah, di dalam Yesus itu Sang Firman. Sang Firman Iya. Oke, sudah. Oke. Udah. Karena Yesus mengatakan bahwa dia harus disembah. Tetapi dalam tulisan Alkitab
Yesus itu adalah firman. Nah, jadi siapakah Maria sembah? Ya tentu Allah Tritunggal. Ada dalilnya bang? Tritunggal itu berbicara tentang Bapa. Itu dalil ada ya, tapi tidak Coba. disebutkan Tritunggal ya. Baptiskanlah mereka dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu berbicara bukan satu oknum, tapi berbicara dalam kejamakan. Maksudnya gimana? Oke, Maksud, Maria ini nyembah anaknya atau tidak sih bang? dia menyembah firman. Menyembah firman. Maksudnya menyembah anaknya gitu. Firman itu masuk kepada pribadi Yesus yang naturnya adalah dua, yaitu natur manusia dengan natur ilahi. Nah, yang disembah oleh Maria itu adalah natur ilahi. Yaitu Maksudnya dia nyembah Allah. anaknya. Firman Allah. Iya, anaknya yang disembah. Yang anaknya dalam natur apa? Natur keilahian. Iya, dia menyembah anaknya. Ya, anaknya yang dalam natur ilahi. Berarti Maria menyembah anaknya. Menyembah anaknya dalam natur ilahi. Yang natur ilahi ini anaknya atau bukan? Yang natur ilahi itu adalah yang awal dan yang akhir. Itu anaknya atau bukan bang? Yang itu datang kepada manusia, yang turun kepada manusia. Ya, itu anaknya atau bukan? Ya, anaknya yang dalam natur kemanusiaan. Oh, berarti Maria menyembah anak kandungnya sendiri. Maria menyembah natur ilahi Yesus, bukan menyembah dalam natur kemanusiaan Yesus. Iya, maksudnya yang anaknya ini loh, yang kita pertanyakan sini anaknya. Ya. Hmm. Maria tidak menyembah natur manusia Yesus, tetapi menghormati natur kemanusiaan Yesus. Menghormati, menyembah. Jadi yang mana yang betul? Yang betul yang mana ini? Kan kalau di dalam konsep Kristen bang, Theos di Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8, Theos datang mengambil rupa manusia. Berarti berupa Yesus dong. Yang menjadi Yesus itu, kalau di dalam Filipi, kalau di Filipi 2 nomor 6 itu tidak dua natur bang, satu natur aja. Di Filipi surat Paulus Filipi 2 nomor 6 nomor 7 itu cuma satu natur. Jadi Theos yang tadinya adalah natur Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan natur Theosnya, lalu kemudian menjadi manusia Yesus. Berarti natur keilahian sudah berubah menjadi natur manusia. Nah, yang manusia ini adalah anaknya Maria. Pertanyaannya, apakah Maria menyembah anaknya yang adalah natur manusia itu? Itu pertanyaan saya, bang. Ya, itu tidak pernah kita lihat ya. Ya. Tidak pernah kita lihat Maria menyembah dan sujud, berbentuk sujud, ritual dalam sujud untuk menyembah Yesus. Tidak pernah. Kalau Kristen? Ya, kalau Kristen itu menyembah. Nah, berarti sama ndak? Sama ndak Maria dengan Kristen? Yes, Maria tidak menyembah. Maria tidak menyembah, Kristen menyembah. Sama ndak posisinya? Dengar ya. Apakah Kristen pernah berhadapan dengan langsung kepada Yesus untuk menyembah Yesus? Tidak. Nah, tidak pernah ya, sama seperti Maria. Tapi Maria ada Yesus, dia yang gendong. Anakku sayang. Nah, seperti itu. Yang kau pikirkan itu. Berarti Maria ini ketemu langsung dengan Yesus, tapi dia tidak menuhankan Yesus. Kristen tidak bertemu langsung dengan Yesus, tapi Kristen menyembah Yesus. Kira-kira yang benar yang mana? Maria yang bertemu langsung dengan anaknya sendiri, tapi tidak menyembahnya, atau Kristen yang tidak pernah bertemu Yesus, tapi menyembah Yesus? Mana yang betul, bang? Benar ya? Yeah. Benar.
Di mana ayatnya Maria menyembah Yesus? Nggak ada. Dalam natur manusia Yesus. Ya nggak ada. Mau datur apapun Maria nggak pernah. Ya, berarti ketika kemudian Maria menyembah Elohim, apakah itu menyembah anaknya? Apakah itu menyembah anaknya, Bang? Sekarang ini, di mana orang Kristen itu menyembah tubuh Yesus? Ya kan nggak ketemu, Bang. Kan nggak ketemu. Iya, sama kan sama toh. Di dalam Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus itu adalah ilahi. Berarti yang kalian sembah itu tubuhnya Yesus. Maria apakah menyembah Yesus? Tidak. Orang Kristen itu menyembah tubuh Yesus. Di mana ayatnya? Kolose 2 nomor 9. Coba, di mana? Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Kita dengar ayatnya. Coba, Ya, silakan. silakan dibaca. Silakan. Di dalam tubuh jasmani Yesus kepenuhan keilahian. Jasadnya Yesus itu kepenuhan keilahian, mulai dari kaki sampai rambut. Berarti tubuhnya jasmaninya ini adalah ilahi. Di mana orang Kristen di situ disebut menyembah tubuh. Tidak ada kan? Yang kalian sembah ini apa? Apanya Yesus yang kalian sembah? Kan ini berbicara agama Iya. itu berbicara dalam iman. Iya, apanya Yesus yang kalian sembah? Apanya Yesus? Nah, iman Apanya Yesus yang saudara sembah? yang kami sembah itu adalah iman, bukan berbicara, bukan menyembah suatu bentuk ataupun Bagaimana ceritanya sesuatu bentuk kan? Yesus itu punya bentuk, jasmani Yesus itu punya bentuk. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9, jasad Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, jasadnya Yesus itu adalah sembahannya Kristen. sebagai orang Kristen tidak menjilat ataupun menjilat tubuh Yesus ataupun mengusap-ngusap tubuh Yesus, tapi kami Tapi dikatakan di dalam kitab saudara, dikatakan di dalam kitab saudara, tubuh Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Kolose 2 nomor 9. Dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan keilahian. tidak ada ayatnya. Kolose 2 nomor 9, Bang. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Anda muter-muter dari kejadian. Kolose 2 nomor 9. Kolose itu ayat, dalil. Kolose. Ya kan? Kolose 2 nomor 9 itu dalil, Bang. Kolose 2 nomor 9 itu, Bang. Tubuh dengan suara itu apa bedanya? Kolose 2 nomor 9, Bang, baca. Itu kan tubuh. Ya, tubuh jasmani kepenuhan keilahian. Apakah orang menjilat tubuh Yesus? Ya, derita lu. Kenapa kau tanya saya? Yang kita bahas di sini, saudara, berdasarkan Kolose 2 nomor 9, tubuhnya Yesus itu Tuhannya Kristen. Oh, jadi saya yang Anda menjilat-menjilatan, urusan Anda lah itu. Kalau ada Yesus hari ini mungkin Anda jilat. Kan dalam kitab Anda mengatakan Kolose 2:9, jasadnya Yesus nih, Bang, jasadnya Yesus yang dinetein ibunya. Anakku sayang, yang adalah anakku sendiri, adalah Tuhanku sendiri. Itu dalam dalil Anda itu jelas itu. Kolose 2 nomor 9, tubuh Yesus yang dinetein oleh ibunya itu adalah Tuhan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, tubuh Yesus yang digendong sama ibunya, itu adalah Tuhan. Kenapa sekarang jadi berubah bukan Tuhan, Bang? Kenapa, Bang? Benar ya? Orang Kristen rugi adalah bukan sesuatu tubuh atau kedagingan, tapi dalilnya di dalam kitab Anda, tubuhnya Yesus, dagingnya Yesus itu Tuhan Anda. ajarannya, bukan apa Dalilnya, abang. Jangan Anda mencoba untuk menutupi, Bang. Jangan Anda mencoba untuk menutupi. Anda dengar dulu. Ya, Anda harus Kolose dengar begini. Kolose 2 nomor 9, Bang.
itu orang Kristen perlu turuti, tetapi apa yang dilakukan Yesus orang Kristen tidak bisa lakukan. Karena apa? Karena Yesus itu adalah firman Allah. Bagaimana manusia yang berdosa, yang selalu melakukan kejahatan, itu mampu lakukan apa yang Yesus lakukan, berpuasa 30 hari, gitu kan? Nah, kalau orang Kristen melakukan 30 hari tidak makan, itu ya pindah alam, teman-teman. Nah, tapi Ngaco. Anda ke gereja bang, Anda ke gereja jilat pantat pendeta, jangan di sini. Anaknya bang. Maria menyembah anaknya. Maria menyembah anak kandungnya sendiri. Menyembah anaknya. Cuma kan? Iya. Iya, karena kan mana ya, turun sebenarnya bangnya. Maria Ada tadi aku juga menyembah baca-baca. Karena abang bilang tadi ada di Kolose 2 ayat 9 itu sebab dalam dia berdiamlah secara jasmani seluruh kepenuhan ke Allah. Itu ada ya ayat dari Kolose 2 ayat 9 tadi yang abang bilang itu kan. Kalau aku mengartikan gini dia bang, kalau Tuhan itu adalah sebagian dari Allah. Jadi dia kayak memang frasa ini menyatakan bahwa Kristus adalah pusat dari keseluruhan kesempurnaan Allah. Jadi aku kayak menyatakan kalau Tuhan Yesus ya karena aku Berarti juga ceritanya baca-baca gini, dari, saudara. Ayat-ayat yang abang bilang tadi. berarti gini. Ini anak Maria kemudian meminumkan cucu. Ini yang diminum cucu ini anaknya adalah Tuhannya gitu. Jadi Maria sedang menyusui Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu. Kita bisa bilang kalau karena dia bagian dari manusia, bisa kita bilang gitu bang. Kan dia manusia tadi. Kan, Jadi ini yang manusia ini dinetein sama ibunya. Ini Tuhan. Anakku Masalahnya di mana, Bang? sayang, yang adalah anakku sendiri. Salahnya di mana bang? Kalau dia disusui, emang salahnya di mana bang? Tong juga, juga membilang mana Bukan. Ini pencipta langit dan bumi disusuin sama ibu. Jadi Berarti ibunya juga adalah Tuhan. kalau tadi Berarti ibunya juga Tuhan. bang, kalau Yesus itu tadi kan apa? Ibunya juga Tuhan. Emang salahnya di mana kalau disusui bang? Emang ada salahnya gitu kalau disusui? Tidak ada salah kalau Emang yang kafir kalau disusui sama kalau yang disusui manusia? ini adalah anaknya disusui, tidak salah karena memang anaknya. Tapi kalau pencipta langit dan bumi disusui, terus? salah nggak itu menurut saudara? Pencipta langit dan Salahnya bumi. di mana bang? Salahnya di mana bang? Kalau disusuin, emang susu manusia itu kafir bang? Bukan, kalau yang disusui itu adalah manusia, Jadi? tidak ada yang salah. Tapi kalau yang disusui pencipta langit dan bumi, bisa nggak diterima sama logika Anda? Bisa bang, karena kan tadi kita bilang juga kalau Allah itu kan mengambil tubuh manusia. Jadi wajar Ya. nggak sih kalau dia disusui? Oke. Ya kan wajar nggak sih kalau dia disusui? Karena dia kan Iya, ambil tubuh dari apa? Manusia. iya. Oke. Berarti pencipta langit dan bumi sudah tak ada saat itu ya, sudah jadi manusia ya. Karena kan bang gini, kalau kan dia dibilang kan nggak turun langsung, tapi kan dia kan Yesus ini kan kalau dari Alkitab kami, kalau dia itu dibilang jadi anak dari Allah, kan itu kan? Ada itu dibilang tadi mana tadi ayatnya? Bentar ya, aku juga. Ini udah buat pencipta langit dan beberapa bumi kan materi. yang jadi bayi. Iya kan? Pencipta langit dan bumi menjadi bayi. Iya. Nah, siapa Iya, yang berarti kita kehilangan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau ajaran kami Bang, Yesus itu kan anak dari Allah, yang otomatis anaknya yang turun, bukan Allah itu sendiri. Oh, Paham nggak sih berarti- sampai situ Bang? Berarti masih ada bapaknya, masih ada Tuhan lain. Masih Ya ada. ada lah Bang. Hah? Kan itulah dalam percayaan kami kalau Allah itu kalau Yesus itu anak dari Allah itu sendiri. Berarti masih ada Tuhan lain selain si bayi ini. Selain si bayi ini masih ada Tuhan lain. Kalau dari kepercayaan kami gitu Bang. Masih ada. Masih ada Tuhan lain selain dari si bayi. Tuhan Anda ada berapa rupanya? Kalau dari sama kayak gini Bang. Ibaratkan kan kita ayat bapak dan anak ini. Kalau kita dalam keluarga kan
Kalau anak ini tercipta dari ayah kan. Iya. Jadi mereka masih satu kesatuan bang. Cuma kan dibedakan dari anak dan ayah tadinya. Iya, Tapi kalau jadi- dalam apa? Mereka jadi- tetap satu kesatuan karena si Ya, anak ini keluarga tercipta dari Tuhan lah ayahnya. ceritanya, keluarga Tuhan, rumpun Tuhan, keluarga Tuhan. Itu bang. Ya, jadi kalau dibuatkan kartu Bang. keluarga, Karena kan, Bang, kalau kalau dibuatkan ajaran kartu kami, keluarga, Bang, dia kalau adalah dari Bapa Alkitab Tuhan. kami, Yesus itu adalah anak dari Allah. Iya, jadi kalau dibuatkan kartu keluarga, Bapak Tuhan, Ibu Tuhan, anak Tuhan, cucu Tuhan, cicit Tuhan, tetangganya Bang. Tuhan. Gak usah ngeles bang. Kalau dari ajaran kami kan bang. Kalau dari Begitu ajaran ya? kami gak usah ngeles ya. Kalau dari ajaran kami gitu bang. Jadi Iya, Bang. artinya ada Kalau keluarga memang, Tuhan. Ini kan. Kayak mana sih bilang kan ya? Iya, gimana? Gak usah gini bang. Kayak abang jadi ngarahkannya ke arah perspektif abang. Sedangkan perspektif dari Alkitab kami kayak gini bang. Yang kami Gimana jelaskan tuh? yang perspektif dari Alkitab kami dong. Iya, Sedangkan tadi Anda yang- mengatakan kalau dari perspektif ada- Alkitab kami kan. Ketika dia menjadi anak, masih ada bapaknya. Disusuin sama ibunya. Berarti Iya. dalam konsep agama Kristen ada ibu bapak, ibu Tuhan, ada bapak Tuhan, ada anak Tuhan. Ada Salah, sepupu Bang. Tuhan. Perspektif abang salah itu bang. Iya, Kalau kita kan kayak Tadi gimana Anda bilangnya? sendiri yang mengatakan ada bapak, ada anak, yang Iya, ada nyusuin bapak. ibu. Cuma ya ada anak. Cuma gini loh Ibu bang. Tuhan kan? Kan Maria ini Saya sebagai perantara. terpospels. Dengar loh bang. Maria itu sebenarnya sebagai perantara. Dengar gak sih bang? Dengar dulu bang. Perantara gimana? Maria Dia itu hanya sebagai ibu perantara atau untuk bukan? melahirkan- Sebagai ibu atau bukan? Iya, ibu sebagai perantara. Ibu, untuk ibu melahirkan, apa? utusan Ibu dari Tuhan Allah kan? Ini. Ibu Tuhan kan? Iya, ibu Tuhan. Ibu Tuhan dalam wujud Tuhan. manusia. Cuma gak ibu Tuhan Ibu dalam wujud Tuhan. Tuhan. Berarti ibu Tuhan Iya. ibu Tuhan ini apakah menyembah anak Tuhan? Maksudnya Tuhan Yesus bang, maksudnya ibu Yesus, maksudnya ibu Yesus. Iya, Maksudnya ibunya Yesus. dalam- kan kalau kita Ibunya percaya- Yesus itu artinya ibunya Tuhan. Nah, Iya bang. Ibunya kami Tuhan percaya apakah kalau Tuhan? Maria itu ibunya Tuhan. ibunya Tuhan apakah Enggak, Tuhan? karena dia kan wujudnya manusia. Karena kan dia manusia bang. Eh, ibunya Tuhan apakah Tuhan? Dengar bang, dengar, dengar, dengar. Pak. Maria ini ditugaskan hanya untuk melahirkan Tuhan Yesus. Gak Bagaimana semata-mata kalau dia jadi Tuhan. bagaimana kalau dia Tahu adalah nggak sih, Bang? Tuhan yang datang dalam rupa perempuan untuk Kan melahirkan masih anak Tuhan? bagaimana? Hah? Mas kan masih bagaimana? Tapi kan Bukan ajaran begitu. kami, dia Coba hanya Anda sebagai baca perantara, Kejadian Bang. 1 nomor 26. Baiklah kita menciptakan Sabar ya, Bang, manusia ya. serupa Bentar, dengan Bang. kita. Manusia ada laki-laki, Bentar ya, Bang, manusia ya. ada perempuan. Berarti Tuhan Anda Bentar, ada laki-laki, baca, ada Bang. perempuan. Bentar, kebaca apa tadi? Apa tadi pertama? Apa ayatnya Kejadian tadi? Lupa kok. Kejadian 1 nomor 26. Kejadian 1 ayat Hmm. 26. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Manusia itu ada dua jenis. Ada laki perempuan. Berarti serupa Bentar, Bang. dengan Tuhan Anda. Biar Berarti dibaca Tuhan dulu Anda ayatnya. ada laki, Biar ada nggak perempuan. salah paham. Bentar bang. Bentar bang. Abang tadi bentar. Biar ku baca dulu ayatnya. Biar sama-sama Ya. paham kita kan. Biar sepengertian. Kita di sini Kalau cuma saya beda hidup, sudah paham. hidup Saya sudah beda, paham. Bang. Agama Anda itu pagan. Masalahnya Saya sudah bang, paham. abang paham, cuma abang bedakan dari apa aku bilangnya, bedakan kepercayaannya jadinya. Jadi kayak orang Enggak, punya memang beda perspektif sendiri dari kepercayaan kita abang. memang beda. Di situ pagan, saya enggak. Memang beda, Bang. Oke bang, bentar bang. Iya, Berisi silakan Anda perintah baca. Allah untuk menciptakan manusia menurut gambarannya dan rupanya, sehingga mereka dapat berkuasa atas seluruh ciptaan di bumi ini. Rupa manusia ada berapa rupa? Laki perempuan kan? Iya. Berarti serupa dengan Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda ada laki, ada perempuan. Serupa belum tentu sama loh bang. Lalu apa maksudnya ini? Ambil dari agama kitabnya, agama orang Anda ambil untuk apa? Jadi Adam sama Hawa serupa sama Allah, berarti Allah juga menurut kepercayaan orang abang sama Allah, berarti Bukan saya, Anda yang punya kepercayaan bahwa manusia itu serupa dengan Bang, Tuhan abang nggak Anda. percaya sama Adam dan Hawa? Saya percaya dia manusia, tapi dalam Iya. kitab saudara Berarti mengatakan manusia Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Berarti abang percaya kalau Allah itu dua. saya tidak menganut itu. Tapi kan Anda yang- perspektif abang kan tadi mengarahkan Loh, kayak loh, gitu. loh, Bang. loh, loh, loh. Menciptakan kan abang juga percaya kan kalau Anda manusia beriman diciptakan enggak? sama-sama. Anda beriman tidak bahwa Tuhan Anda serupa dengan Adam, serupa dengan manusia? Beriman enggak? Karena iya lah bang, beriman. Bang, Beriman. kalau itu. Anda beriman kan? Nah, sekarang Tunggu bang, biar ku cari ya. Bentar bang. ya, sekarang Bentar bang. rupa manusia itu laki perempuan kan?
Kenapa Anda mau ingkar lagi? Tadi Anda Iya. mengatakan Maria ibu Tuhan. Iya. Bapak adalah Terus? Bapak Tuhan, ayah Tuhan. Enggak, tapi kan gak semata-mata kalau kita membilang karena rupanya mirip sama Tuhan, gak bisa juga kita bilang kalau dia juga Loh. punya gender laki-laki sama Maria perempuan. tidak Iya kan? menyembah, Maria tidak menyembah Kan itu Yesus. Kenapa Maria Enggak, tidak dengar, menyembah Bang. Berarti Yesus? kan karena dengar kan, Karena Bang? Maria Berarti- juga adalah Tuhan. Kedudukan Maria Kenapa lebih Maria tinggi. tidak menyembah Yesus? Ya. Kan udah aku bilang tadi Bang, kalau Maria itu menyembah Yesus setelah dia menerima Roh Kudus. Oh, tidak menerima, ada dalilnya. perintah dari Dalilnya Roh di Kudus untuk mana? melahirkan Di mana dia. dalilnya Maria menyembah Yesus? Waduh bang. Bentar ya bang ya. Aku ada tadi Bapak. Bentar ya bang. Silakan, silakan. Kalau saya, Maria tidak menyembah kemudian anaknya karena kedudukan anaknya ya anak Tuhan, sementara dia lebih tinggi, dia adalah ibu Tuhan. Kan Tuhan Anda serupa manusia. Manusia ada dua rupa, laki perempuan. Nah, Maria ini adalah Tuhan perempuan. Tuhan perempuan yang melahirkan Tuhan laki-laki berupa anak Yesus. Jangan setengah-setengah kalau pagan bang, harus total. Jangan setengah-setengah. Jadi Tuhan Anda itu Bapak Tuhan, anak Tuhan, ibu Tuhan. Ada sepupu Tuhan. Ada tante Tuhan. Ada om Tuhan. Om Tuhan itu adalah Zakaria. Tante Tuhan Elizabeth. Sepupu Tuhan adalah Yohanes. Sepupu Tuhan adalah Tuhan. Coba bang baca bang. Tante Coba Tuhan baca, Bang. adalah Tuhan. Coba baca. Omnya Tuhan adalah Tuhan. Kan Anda sudah mengakui tadi keluarga Tuhan. Makanya abang jangan terlalu ibaratkan abang ini. Hmm. Ini abang bukan ibaratkan udah menyebarkan ujaran kebencian aja gitu bang. Kalau kok perspektif kebencian bentar ya, pula? Bang, ya. Aku cari lagi data dari. Kok kebencian? Iya bang. Loh, apa yang ya, ujaran kebenciannya di mana? Anda mengatakan Bapak Tuhan, anak Tuhan, ibu Tuhan. Baca Yohanes 6. Yohanes 6 nomor 3. Yohanes 3 nomor 6. Yohanes Nah, coba. 6 ayat. Yohanes 3 nomor 6 coba. Ya. Yohanes 6 ayat. Yohanes 3 ayat 3. 6. Ye. Bentar ya. Coba baca. Yohanes 3 nomor 6 coba baca. Ayat 6. Habis ini saya mau ibadah, ada Dinda Dito nanti yang lanjut. Menjelaskan tentang dua jenis kelahiran dari daging manusiawi dan kelahiran dari roh spiritual. Daging itu melahirkan Bang, nggak daging. Daging melahirkan daging. Ya kan? Maria daging melahirkan Yesus yang daging. Maria bukan daging juga. Ya. Maria melahirkan daging. Kan gini bang. Yesus dilahirkan dalam bentuk gimana? manusia, yang otomatis dia ngambil wujud daging kan? Iya. Iya kan? Ia melahirkan Yesus Bapak dilahirkan dalam atau bentuk ia manusia, yang melahirkan Bapak otomatis atau Maria? Bapak atau Maria? Iya, ia melahirkan. Maksudnya? Ia melahirkan Yesus Bapak atau Maria? Yang melahirkan kan? Ini kalau dia, aku tanya dulu, kalau dia dilahirkan yang pertama atau sebelum dia turun? Sebelum dia turun atau sesudah dia turun? Maksudnya apa ini? Turun dari ayunan atau bagaimana maksudnya? Gini bang, kan tadi kalau kami kan Yesus dilahirkan setelah dia diperintahkan oleh Allah. Berarti dia setelah diperintahkan atau sebelum diperintahkan? Yesus tidak pernah diperintahkan untuk lahir. Jangan Anda ngarang. Yang diperintahkan melahirkan adalah Maria. Yesus tidak pernah diperintahkan, Yesus lahirlah. Nggak ada itu. Jangan tipu-tipu bang. Yang Yesus diperintahkan buat turun kan? Yang otomatis dia diperintahkan. Di mana lahir, dalilnya kan? Yesus Logikanya diperintahkan di situ, turun? Di mana dalilnya Yesus diperintahkan turun? Mana bang? Kan Yesus ditugaskan untuk. Mana dalilnya? Dalilnya, saudara. Dalilnya di mana Yesus diperintahkan turun? Yesus, Tuhan junior turun ke bumi. Iya, Tuhan senior, siap komandan, saya turun. Ya, nanti di dunia ada ibumu, ibu Tuhan ada di bawah. Kamu akan ketemu dengan sepupu-sepupumu dan juga adik-adik kandungmu. Dinda Dito monitor standby Adinda. Siap abangku, standby di sini. Iya. Apa yang harus saya Dari baca? ayat Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6. Yohanes 6 38. Silakan. Ayat 38. Silakan. Ya. Silakan.
Sebab aku telah turun dari surga, bukan aku untuk melakukan kehendakku, tetapi aku melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Berarti dia turun Bang? dari surga untuk melakukan kehendak siapa? Karena diutus kan? Iya. Dia turun ke Itulah dunia, Allahnya Bapaknya, Bang. bapaknya yang mengutusnya. Dia karena diutus oleh Allah Bapaknya. Ya. Bapaknya yang mengutus dia. Iya. Terus? Sekarang yang di Filipi 2, yang di Filipi 2 nomor 6, siapa yang mengutusnya menjadi manusia? Baca dulu. Ya, silakan. Bentar. Silakan. Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. ayat berapa? 6, 7 dan 6 aja 8. dulu, jangan banyak kali. Aduh. Harus 6 7 7 8. Oke. Kalau dari abang lah, karena abang coba perspektif abang, apa lah abang tentang ayat ini? Loh. Menurut abang, Bertentangan bacakan dengan lagi. Yohanes 6 nomor Karena abang 38. tadi bilang ayat ini enggak. Bertentangan. Tadi abang bilang Coba Filipi makanya 2, baca, kan? makanya baca. Abang dulu lah, karena abang tadi yang bilang ayat ini kan. Kalau perspektif Iya. abang apa dah dulu? Baru ku bilang lah perspektifku kan. Kan gitu Oke. aja tadi rulesnya ya kan. Theos Oke. tidak salah, Bang. mempertahankan Kok Matius? keteosannya. Filipi 2 bang. Filipi 2 dulu bang. Abang Nomor tadi 6. bilang Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Apa itu bang isinya? Ya, Theos tidak mempertahankan keilahiannya, keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia dan bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Siapa yang turun mengambil rupa manusia? Tare bangnya. Hah? Kok ditanya aku? Kan masih Iya dong. pendapat abang. Kan tadi Coba tadi baca di dulu. dalam Yohanes 3:38 Yesus utusan. Sekarang di Filipi yang kamu sembah itu bukan utusan, tapi dia sendiri yang mengutus dirinya. Beda kan? Harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan Mengosongkan mengaku dirinya. seorang hamba. Jadi seorang hamba. Dia sendiri kan yang turun. Dia telah Dia sendiri kan yang turun. Sedangkan Yohanes 6 tadi dia utusan. Beda. Sekarang kembali kepada tema. Apakah Maria menyembah anaknya? Bentar dulu bang, masih ku baca loh. Bentar ya bang ya. Udah, nanti kamu malu kali kalau kamu baca lagi itu. Udah, Aku tinggalkan gak itu. bakalan malu karena aku gak bakalan malu bang, karena Nah, di apa? situ Karena Tuhanmu aku percaya sama sendiri. Tuhan. Kalau Filipi 2 Tuhanmu sendiri yang datang. Kalau di dalam Yohanes 6 tadi Tuhanmu sendiri, Yesus Dari sendiri yang mana? mengaku. Aku bingungnya kan bang, di mana di sini menyebutkan dia datang sendiri? Lalu yang mengosongkan diri itu siapa? Mengosongkan diri, dia sendiri. Siapa itu yang mengosongkan diri siapa? Kan bang dia gak bilang kan kalau dia Yang mengosongkan diri kan itu dia- siapa? Dia, karena dia kan disuruh untuk diutus. Dia siapa yang mengosongkan diri itu siapa? Yang mengosongkan diri itu siapa? Hah? Mengosongkan diri? Iya, siapa itu? Kan gini bang, dengarlah dulu. Kan dia di sini gak ada dibilang dia kan, aku datang sendiri nih. Aku turun sendiri. Dia aku mengosongkan diri. Kan gak ada dibilang dia. Mengosongkan Gimana dibilang diri, dia, coba? tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri Iya kan, dan mengambil mengosongkan rupa. diri. Ya otomatis kan mengambil rupa. Iyalah bang, orang dia diutus di awal kan dia di awal dia Di situ diutus, tidak Bang. dikatakan Makanya diutus terkait loh. dia diutus. Aduh, parah ini. Di Tapi kan dia Filipi bersangkut paut sama apa tadi bang? Yohanes tadi, Filipi Bang. 2 Yohanes Filipi tadi 2 bersangkut paut sama Filipi ini 2 berarti, tidak ada diutus. Di Filipi 2 ada diutus. Itu jangan kau tambah-tambahin. Tapi dia juga nggak ada mengutus dirinya sendiri bang. Tapi dia juga Dia nggak ada mengutus sendiri dirinya yang sendiri. mengosongkan diri. Itu mindsetnya. Dia sendiri yang mengosongkan Mana? dirinya. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri. Siapa itu? Iyalah bang, otomatis kan dia mengosongkan dirinya Siapa sendiri, Bang, itu yang setelah dia mengosongkan diutus. diri itu siapa? Yang mengosongkan diri itu siapa? Tuhan Yesus, karena dia telah diutus bang tadi di Yohanes. Di Yohanes dia udah diutus. Coba tunjukkan di mana dia diutus di Filipi situ. Bang, kenapa Coba. Filipi kan beda ayat bang. Kan beda Kan di pengajaran. Yohanes tadi dia diutus kan? Kan aku bilang di Yohanes. Sekarang begini. Yohanes itu memberitakan Yesus ini manusia kan? Iya. Ada nggak dikatakan bahwasanya Yesus ini datang Tuhan yang datang sebagai manusia? Ada nggak Yesus mengatakan itu?
Aku adalah aku sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Aku sendiri. Ada nggak? Gak ada bang, karena kan dia diutus Nah, bang. jadi Filipi ini apa? Filipi ini apa? Dia sendiri yang mengosongkan dirinya. Ini siapa? Apa tadi pertanyaannya? Bentar. apa Adakah pertanyaannya? Yesus mengatakan aku sendiri yang mau menjadi manusia? Ada nggak? Ada nggak? Mengatakan Internet. Lanjut. Dinda Dito, boleh masuk? Saya titip dulu. Silakan. Dinda lanjut dulu dengan guru saya ya, Saudara Joko. Jangan kemana-mana. Silakan Dinda. Pengganti saya mana bang? ibadah Bentar dulu. lah. Ih, Saya ibadah Udah dulu. di sini lagi ibadah dulu Bang Sumaknya. Aku ngikutin dari tadi, aman. sabarlah bang. Santai Iya. aja. Sama aku. Oke, jadi Joko stagnan di nggak bisa membedakan di Yohanes. Udah pergi. Ya. Ini gimana sih? Ini lagi ngomong loh aku. Gak bisa dia membedakan Yohanes. Yohanes mengatakan dia utusan. Silakan. Yohanes mengatakan Yesus utusan. Filipi 2 nomor 7, Theos yang mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba, menjadi manusia. Theos ini siapa yang mengutus kalau kamu katakan Yesus itu adalah Theos? Dengar. Jadi gini dia itu. Kan dia tadi udah diutus, yang otomatis dia mengosongkan dirinya sendiri. Paham nggak sih? Setelah dia diutus, dia baru mengosongkan dirinya sendiri. Itu dia. Jangan kayak Coba. tiba-tiba dia mengosongkan diri tanpa ada tujuan gitu, tanpa ada apa lah aku bilang, tanpa ada alasan lah aku bilang. Sedangkan tadi Coba aku aku bilang baca Yohanes dulu kan ayatnya. ada alasannya. Kau baca ayatnya dulu. Coba aku yang baca ayatnya ya, atau kau yang baca Yes. pelan-pelan. Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Kita sudah meninggalkan ya, persepsimu adalah Yesus utusan. Nah, di Filipi pasal 2 nomor 6 nomor 7, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Nyanya siapa? Elohim bukan? Iya. Iring. Yang mengosongkan diri berarti Elohim apa Yesus? Hah? Apa tadi? Yang mengosongkan dirinya ini Elohim atau Yesus? Yesus adalah Elohim itu sendiri, anak Elohim. Oke. Bagian dari Elohim. Jadi Elohim mengutus dirinya sendiri begitu. Enggak, bagian dari Elohim, tapi dia anaknya. Paham nggak sih kalau kita ayah dan anak itu kan sama-sama satu bagian? Jadi anaknya ini Elohim sendiri. Iya. Yang Elohimnya gimana? Gini, perspektif kalian itu kan kalau dia ngutus dirinya sendiri, sedangkan tadi kan udah aku bilang kalau di Yohanes itu kan udah dijelaskan kalau dia diutus. Kalau dia diutus kan, baru di Filipi ini dia bilang gini, baru dia kayak ngosongkan dirinya sendiri lah buat jadi manusia. Itu Oke. dia alasannya dia ngosongkan diri. Oke. Dia kan kamu mengatakan di Yohanes tadi, Yohanes 20, itu dia utusan. Siapa yang mengutus dia? Bapaknya, Allahnya. Allahnya itu Elohim atau bukan? Iya. Mereka dua Jadi kan Elohim. Anak dan bapak kan Elohim. Satu kesatuan, orang itu kan sebenarnya satu. Cuma kan diciptakan Yesus, mau diturunkan ke bumi sebagai alat bertukar. Apa ya? Mana tadi ya? Lupa kok. Loh, jadi gimana? Kok jadi muter? Kok jadi muter? Jadi Kan Bapak muter-muter. Kan Bapak aku itu bilang. Elohim, Yesus itu Elohim. Yesus itu Bapak itu sendiri atau bukan? Maksudnya? Bapak itu sendiri bukan? Kan Oh bukan. Oke, udah paham. Oke, udah paham. Oke, Allah oke. itu sama Yesus itu kan beda. Cuma mereka satu Oke. kesatuan. Kayak mana Oke, Allah oke. dan- Coba. ayah dan anak. Oke. Ah. Oke, coba. Oke. 2 Korintus pasal 11 nomor 31. Elohim itu siapa? 2 Korintus pasal Pasal 11 nomor 31. nomor 31. Bentar ya. Enak kali ini dikit. Allah itu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpilih Nah. dari selama-lamanya. Nah, Elohim itu adalah Terpisah. Hah? Oke. Elohim Pas itu ku bilang adalah tadi kan pas ku bilang tadi kalau Allah itu kan Bapa dari Yesus. Oke, Yesus itu katamu Allah juga.
Iya. Kayak mana ya? Dungu kali sumpah kelas. Jadi gini, ayah dan anak itu kan satu kesatuan, yaitu anak tercipta dari ayah. Jadi mereka kan satu kesatuan ya. Oke, tak kasih lagi supaya beda. 1 Korintus 8 nomor 6. Satu-satunya Allah itu siapa? Apa? Satu-satunya Allah itu siapa? 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 8 nomor 6. 1 Korintus 4 ayat 6. Oke, kita buka. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripada asal segala Nah, sesuatu yang ada berapa Allah di situ? dan satunya yaitu dan satu saja, yaitu Yesus Kristus yang dibolehkan segala sesuatu yang dijadikan dan karena Dia kita hidup. Paham? Sebentar, pertanyaanku. Satu Yesus Kristus. Pertanyaanku. Yesus Kristus. Dengerin dulu. Pertanyaanmu. Satu-satunya Allah siapa? Yesus Kristus. Paham nggak sih? Kau baca yang benar. Kau baca yang benar. Sebab ada satu Allah saja. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari suatu. Oke, berapa? Yang untuk Dia kita hidup. Dan ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Oke, Tuhan dan Allah itu beda atau sama? Ya. Allah dan Tuhan itu beda atau sama? Mereka ayah dan anak, mereka satu kesatuan. Dengarkan. Oleh Allah. Dengarkan. Allah dan Tuhan itu sama atau beda? Allah dan Tuhan. Cuman hanya membedakan Allah dan Tuhan. Bentar, ku search lah dulu di Google. Aku udah bodoh ini jadinya ya kan. Jangan dibawa bodoh lah. Sebab 1 Korintus 8 nomor 6 itu kok cuman baca tapi congormu kemana-mana dek. Congorku kemana? Baca pelan-pelan. Sebab hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Allah dan Tuhan ini sama atau beda? Gak dibaca ya. Loh, sebab hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Coba pakailah akalmu. Kau sekolah kan? Jadi Allah dan Bapa, Allah dan Tuhan ini sama atau beda? Tunggu ya. Masih mikir. Sama sih. Kalau kita bilang Allah itu Tuhan kan sama itu berarti kan. Allah sama Tuhan itu sama kan? Ya kau jawab dulu. Apa versimu? Dirimu sendiri dulu. Allah sama Tuhan. Mulai otak kosong, cuman bisa nanya-nanya balik. Ini lagi bahas dulu nih. Oke. Sebentar, biar aku baca ya. Ini kan kalau cari referensi dari Google nih, soalnya kita kan udah negara maju nih. Negara maju enggak, Deng? Orangnya bodoh semua. Kau enggak pede sama bebelmu tadi itu. Secara bergantian untuk merujuk pada Tuhan yang Maha Esa dalam agama Islam. Berarti itu kan satu kesatuan kan? Kalian bilang aja satu. Oke, menurutmu berarti sama, Tuhan dan Allah sama. Dengarkan. Jadi Tuhan dan Allah sama. Kalau begitu satu Allah saja yaitu Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus. Yesus itu Bapa itu sendiri atau bukan? Hah? Maksudnya tadi? Kan udah aku jelaskan, jangan muter balik. Kan nanti menjelaskan balik dibilang mutar-mutar nih. Ya kan? Kan udah aku bilang dari awal, aku udah berstatement. Kalau memang Tuhan sama Allah itu kan, Yesus sama Allah itu satu kesatu. Banyak cakap kau, kosong kau nggak punya otak. Satu Allah saja yaitu Bapa. Satu Tuhan saja yaitu Yesus. Kalau kau bilang barusan Tuhan dan Allah ini sama, Bapa dan Yesus harusnya sama dong. Yesus Bapa itu sendiri kan. Jangan cuman belum paham kok kutek-kutek. Dompala Cordoba. Sejak kapan kau mau jadi debater kayak begini? Jadi menurut persepsi ini Paulus membedakan. Sebab hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Tapi satu kurios atau Tuhan atau Tuhan ini Yesus. Kalau kau mengatakan Tuhan dan Allah ini sama, Yesus Bapa itu sendiri. Kalau sudah Yesus dan Bapa itu sendiri yang dinenenin sama Bunda Maria, itu Yesus apa Bapa? Jangan sok-sok di sini.
Baru ilmu Google diplesetin, sesat kau. Nah, kembali lagi ke tema. Rusak. Tadi disamain nggak mau, ya kan? Mintanya dibedain. Terus sekarang jawabannya menyamain. Tuhan dan Elohim dia bilang sama. Ya sudah. Berarti kan yang Elohim menjadi manusia tadi itu adalah Yesus. Yesus, Elohim itu sendiri, it mean adalah Bapa itu sendiri. Kalau Bapa Tuhan pencipta langit ini ternyata yang jadi manusia, Nina Bobo. Bukan Nina. Tuhan Bobo. Oh Tuhan Bobo. Makanya kalau Coba. Kasih dia coba. ya Ya, ngapain sih? siap. Buat apa sih? Joko, Bukan debat-debat kayak gini bro, maksudku. Joko, Apa itu, Bang? Tuhan kamu sebenarnya ada berapa sih, bro? Satu. Satu siapa namanya? Tuhan Yesus. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Dia Allah, dia satu kesatuan bagian dari Yesus. Karena dia bapaknya. Satu kesatuan itu lebih dari satu atau satu? Hah? Maksudnya? Kalau Namanya udah kalau kesatuan itu satu atau lebih dari satu? dengar. Kalau bapak sama anak itu satu kesatuan atau enggak? Apa itu? Bapak dan anak itu satu kesatuan atau enggak? Beda, bapak dan anak beda toh? Ya Tuhan, beda ya. Itu kalau bapaknya tiri mungkin beda. Oke. Makanya. Ya, terus Kalau anaknya kita debat Maria, kayak gini, anaknya Maria dengar siapa? dulu, kalau kita debat kayak gini, Ya kalau udah debat kayak gini, sampai jangan dikit-dikit aja menyampaikan sama ujaran gua, kebencian jangan gitu. panjang Joko. Akan Jadi aku bapak, simpel jadi jawabannya. diputuskan dulu nih, bapak dan Yesus sama atau beda? Sama satu kesatuan. Sama, udah cukup. Ya, satu kesatuan. Kan Ya aku udah. bilang. Terus yang dikandung Ayah dan Bunda anak itu satu kesatuan. ya udah, yang dikandung Bunda Maria siapa? Yesus. Bukan bapak. Bukan kan Yesus? Katanya sama. Yesus. Katanya siapa? Lah, satu kesatuan. Satu kesatuan itu beda atau sama? Satu kesatuan belum tentu sama, belum tentu beda. Belum tentu sama, belum Gimana tentu ya? beda. Oke, apa jawaban apa Gimana ini?